termasuk mustakmal? Mungkin itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya Habib, kalau kita sholat habis wudhu, airnya kan terbawa tuh di kaki, terus musolahnya itu nggak pakai karpet, jadi banyak jamaah jalan, airnya ini belum kering gitu. Nah, ada yang jemaah sholat di situ, itu gimana? Apakah dikeringin dulu atau seperti apa? Apa ikutnya ke mustakmal apa gimana gitu? Terima kasih Habib. Lagi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ada mau bertanya, di rumah kan sebagian besar sekarang penduduk pakai toren Habib ya. Toren ada yang 200 sampai 300 liter. Itu kan kita nggak tahu masih penuh apa enggak gitu kan ya. Terus karena saking lamanya air mungkin sirkulasinya menjadi kotor gitu kan Habib ya, jarang dibersihin. Nah, terus pas mengalir ke bak itu dalam keadaan sudah berwarnanya itu sudah berbeda Habib, jadi sudah agak keruh gitu. Nah, itu sedangkan bak kita kurang dari 2 kulah. Itu bagaimana cara menanggulinya? Dan satu lagi Habib, kalau misalkan ada cipratan air kencing ya, misalkan anak kecil apa kita sendiri, itu cara membersihkannya seperti apa gitu. Ya, apa diteteskan air aja, dilap apa gimana? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Afwan, ini satu lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Habib menjelasin, kata kita harus ngikutin kebanyakan umat muslim itu gimana ya. Yang di Al-Quran kan ada ngejelasin kebanyakan manusia itu lalai, belak belakang. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya air yang bau tapi kita nggak tahu itu sumbernya itu baunya dari alami apa bukan, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kapasitas saya bukan sebagai ahli fatwa sebenarnya, apalagi mufti ya. Udah kayak mufti kita sebenarnya. Sebenarnya ini saya cuma menukil perkataan-perkataan ulama. Untuk talfik yang pertama, nanti kalau antum pergi haji atau umrah, biasanya kalau pembimbingnya itu rapih dan apik, dia bakal ngajarin, ngingetin kita untuk talfik. Ya. Talfik itu nggak ada harus bacaan-bacaan tertentu, nggak. Cukup antum wudu dengan cara versi Imam Malik. Karena versi Imam Malik misalnya bersentuhan wanita yang disentuh atau yang tanpa syahwat itu kan tidak batal. Yang penting wudunya versi Imam Malik juga gitu. Ya, yang penting wudunya versi Imam Malik juga. Jadi syaratnya itu kalau kita mau ikut mazhab yang misalnya menyentuh wanita tidak batal, maka kita pakai versi wudu dia juga. Seperti itu. Itu aja cukup. Seperti itu. Terus yang kedua, masalah tetesan air musta'mal. Ya, yang kedua ya. Apa tadi pertanyaan antum? Tetesan air musta'mal, benar ya? Kalau kita lagi mandi wajib atau wudu, antum perlu ingat juga, air musta'mal yang netes itu hanya bekas basuhan yang wajib. Hanya bekas basuhan yang fardu. Kalau basuhan yang sunnah sama sekali tidak jadi musta'mal. Paham ya? Kalau ibaratnya kita mau contohin begini, saya wudu, di depan saya ada 2 ember. Setiap saya basuh anggota tubuh yang wajib di ember yang pertama, ya, muka, jatuhnya ke ember yang pertama. Kekumur sunnah, hidung sunnah, ember yang kedua. Begitu juga basuhan muka yang kedua, itu kan sunnah, jatuhnya ke yang ember yang sunnah misalnya. Ntar tangan yang pertama jatuh ke ember yang wajib. Itu yang musta'mal, hanya yang bekas basuhan wajib doang. Adapun basuhan bekas yang sunnah nggak bikin musta'mal. Jadi kalau misalnya kita lagi ngambil air nadangin begini, orang di samping kita lagi wudu, dia waktunya cuci kuping bekas dia jatuh ke tangan kita, sama sekali kagak ngapa-ngapa, karena itu basuhan sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kita lagi mandi wajib atau wudu yang wajib jatuh ke ember atau ke tangan kita,
Sebenarnya kata ulama itu nanti ada taghayyur takdiri di dalam kitab fikih. Di sini sengaja saya nggak bahas karena terlalu bukan ngejelimet sih, terlalu repot, terlalu detail. Namanya perubahan yang dikira-kira. Anggap yang netes itu jus jeruk. Kira-kira berubah gak tuh air seember dengan jus jeruk sekadar itu? Kalau seandainya yang netes 1 gayung jatuh ke ember yang 5 liter, jus jeruk 1 gayung ke ember 5 liter, berubah gak kira-kira embernya? Berubah pasti. Jus jeruk segayung jatuh ke ember yang 5 liter atau 10 liter tuangin, diaduk-aduk, pasti berubah, ada kekuning-kuningannya. Nah, dibayangin seperti itu. Anggap aja yang netes itu adalah tetesan jus jeruk atau delima misalnya ya, seperti dalam fikih seperti itu. Artinya kalau sedikit kagak ngapa-ngapa gitu tuh. Kalau netesnya cuma sedikit doang, sedikit cepretan begitu doang, itu nggak apa-apa. Karena seandainya yang netes itu berbau, berwarna dan berasa, nggak bakal merubah itu. Jadi kalau air musta'mal yang jatuh ke ember atau jatuh ke tangan kita cuma cepretan doang, itu nggak berubah dan nggak ngapa-ngapa hukumnya. Kecuali kalau banyak kebreokan, banyak banget, nah itu baru berubah. Yang perlu diperhitung itu ketika yang jatuhnya banyak, sehingga sekiranya yang jatuh itu berbau, berwarna dan berasa, kalau kita kira-kira tuh, padahal kan sama-sama air putih, anggap yang lagi netes ini berbau, berwarna dan berasa, maka itu jadi hukumnya berubah. Ausatu sifat di dalam fikih namanya. Jadi kalau sedikit insya Allah gak berubah, berarti kagak ngapa-ngapa, begitu aja udah. Kalau cuma cepretan setetes 2 tetes jatuh ke ember yang kecil, itu gak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin jangan sampai jatuh. Berarti kan itu cepretannya cepretan yang tidak bisa dihindarkan. Ya, seperti itu. Begitu juga yang cepretan orang wudu di samping kita jatuh ke kita, itu pasti sedikit banget. Jadi gak masalah kalau cuma netes sedikit, setetes 2 tetes. Yang perlu dipertimbangkan itu kalau yang netesnya najis. Kalau yang ditetesnya bekas pakai begituan mah masih agak keringanan, agak ringan. Paham apa agak kira-kira? Paham ya, Bang? Paham, Bang? Kemudian tadi pertanyaan yang ketiga apa? Ukuran air. Ya, apa tadi ukuran? Iya, ukuran air ya. Apa? Hah? Ukuran air yang ada di toren. Ya, ukuran air toren kita 200 atau 300. Terus bak air kita sedikit. Perlu antum ingat, air sedikit itu kagak bermasalah. Air sedikit yang bermasalah kalau dia kejatuhan najis atau jadi musta'mal, itu baru bermasalah. Kalau air sedikit nggak masalah, Anda beli aqua di warung misalnya, yang ukuran 1 liter, bisa gak Anda pakai buat wudu? Bisa banget. Karena dia masih bentuk, sifatnya masih asli, bau, warna dan rasanya. Jadi air sedikit itu jangan didiskriminasi. Jangan mendiskriminasi air sedikit, ibaratnya begitu. Air sedikit yang bermasalah hanya ketika dia itu sudah kejatuhan najis baru masalah. Atau dia mustakmal, itu baru bermasalah. Tapi kalau air sedikit masih asli, penampungan saya kecil, cuma 300 liter, tapi dari tanah langsung ke dia, kagak ngapa-ngapa. Walaupun tuh karena lama jadi berubah misalnya, yang penting perubahannya alami, bukan kita yang narain, bukan. Selama perubahannya alami nggak apa-apa. Terus jatuh ke tempat kita tinggal 2 bulan 3 bulan agak keijo-ijoan, nggak apa-apa, nggak masalah. Pokoknya bukan kita yang merubah, itu bukan kita. Paham ya? Kemudian pertanyaan berikutnya juga adalah wudunya orang yang junub sunnah. Tsummal wudu'u sunnatun lil junubi li naumihi au in yata au yashrabi, di dalam Zubat dikatakan seperti itu. Wudu buat orang junub nanti ada dibahas di belakang. Kita lewatin aja, ntar aja pembahasan itu pas mandi wajib. Ya. Yang jelas wudu tidak wajib buat orang yang mandi wajib. Sunnah-sunnah mandi wajib diantaranya adalah berwudu sebelum, di pertengahan atau setelah mandi wajib. Jadi boleh pilih mana aja. Boleh gak dia langsung sholat? Habis mandi wajib langsung sholat, boleh apa enggak? Tergantung. Kalau mulai dari mandi wajib sampai selesai, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, boleh langsung sholat. Dari mulai start mandi wajib sampai selesai mandi wajib, dia nggak kencing, dia nggak nyentuh wanita, dia nggak tidur di kamar mandi dan lain sebagainya. Kamarnya keenakan gitu, kamar mandinya desainnya luar biasa, pakai AC, nggak menyentuh kemaluan, tidak keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang. Selama itu semua nggak dikerjakan, mulai start mandi wajib sampai selesai, berarti mandi wajib itu mengangkat hadas besar dan hadas kecil sekaligus.
Sekaligus dua-duanya keangkat. Tapi kalau wudu hanya kuat mengangkat hadas kecil, dia nggak kuat mengangkat hadas besar. Kalau mandi wajib mengangkat dua-duanya. Hadas besar keangkat, otomatis hadas kecil juga keangkat. Yang penting jangan melakukan pembatal wudu. Paham? Sebenarnya ntar dibahas itu. Terus juga cara membersihkan kencing bagaimana? Nanti ada di belakang. Kita lihat aja. Tergantung kencingnya kencing anak kecil apa bukan? Nanti kita bahas di belakang. Yang pertanyaan-pertanyaan kalau bisa hubungannya sama yang kita bahas ya. Nanti di belakang soalnya ada jawabannya juga. Terus bekas kadang-kadang dari tempat wudu ke dalam becek-becek. Enggak selama becek-beceknya suci kagak ngapa-ngapa. Artinya bekas wudu orang tuh belum kering. Jadi basahnya tuh basah suci, enggak ngapa-ngapa. Ya, enggak ngapa-apa sama sekali. Tapi kalau ada najis di situ keinjek-injek, nah itu baru yang jadi masalah. Ada orang misalnya dari luar, misalnya habis wudu keluar, lari-larian dia bersihin got terus masuk ke dalam sampai kotor tuh di depan. Nah baru tuh, ketika kita injek basah-basahnya itu ada unsur dari got atau dari najis, nah, itu baru masalah. Selama nggak ada najis nggak apa-apa. Kemudian pertanyaan yang tadi bagus itu bagus. Saya senang pertanyaan. Yang bagaimana? Bukankah di Al-Quran bilang kebanyakan manusia sesat? Sedangkan tadi kita bilang kita ikut kesepakatan mayoritas umat Islam. Antum boleh catat ayatnya ya. Surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu ikut kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan membuat engkau sesat dari jalan Allah. Paham ya? Sedangkan tadi di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa yabtaghi ghaira sabilil mu'minin." Kalau dia tidak mengikut mayoritas kebanyakan orang mukmin, maka dia akan masuk neraka jahanam. Juga di hadis Nabi menyatakan, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Allah tidak akan menjadikan mayoritas umatku sesat. Di sini terdapat kalau kita ngaji di pondok pesantren di usul fikih namanya at-ta'arud bainal adillah. Ta'arud bainal adillah ini sesuatu yang lumrah. Apa itu ta'arud? Tabrakan. Ayat ini sama ayat ini tabrakan. Itu banyak terjadi. Makanya kalau ngaji itu mesti pakai tuntunan usul fikih, qawaid, ulumul Quran dan sebagainya. Kalau kita cuma baca-baca tekstual, akhirnya kelihatan banyak yang tabrakan. Sangat banyak ayat dan hadis yang kelihatannya tabrakan, padahal tidak tabrakan, tapi ada keterangan. Ayat ono bilang kalau kita ikut kebanyakan sesat. Tapi ayat yang ini bilang justru yang tidak ikut mayoritas mukminin neraka jahanam. Ini kan tabrakan. Ya, nah, keterangannya adalah ada 3 cara untuk menyikapi tabrakan ayat atau hadis. Itu dibahas di ilmu usul fikih dah, nggak bakal kita bahas. Langsung aja saya jelasin. Beda konteks. Ya, yang pertama tadi yang kita bahas, kalau nggak ngikutin mayoritas mukminin itu sesat. Mayoritas umat Islam itu sesat. Kalau ayat ini mengatakan kebanyakan mayoritas penduduk bumi. Mayoritas penduduk bumi. Sekarang ente tanya aja. Di bumi ini banyakan yang sholat apa kagak? Banyakan yang ngandelin logika apa banyakan yang di masjid apa banyakan yang di luar masjid? Banyakan yang pacaran apa yang kagak pacaran? Banyakan yang demen ini dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat kebanyakan manusia di muka bumi seperti itu. Penduduk bumi ini kurang lebih ada 7 miliar sekian. Hitung yang mukmin berapa? Katanya 2,5 miliar. Jadi yang terbanyak itu yang bukan mukmin, ada yang ateis, agama A, B, C, D, E. Yang mukmin cuma sekian. Nah, untuk penduduk bumi, ente jangan ikutin urusan selain agama, jangan ikutin penduduk bumi. Karena mereka ngandelin pola pikir, ngandelin media, ngandelin ini, ngandelin logika, opini dan lain sebagainya itu. Tapi kalau dalam beragama, dalam konteks beragama, ikutin yang mayoritas. Seperti itu keterangannya, mudah-mudahan bisa dipahamin. Udah itu dong ya. Ada yang belum kejawab tadi? Apa tadi pertanyaan yang kedua apa? Baunya air apa? Oh iya, begini. Al-aslu fil ma' at-taharah. Patokan tuh. Patokan hukum air. Al-aslu fil ma' at-taharah. Hukum asal air adalah suci. Hukum asal air itu hukum asalnya apa sih? Suci. Jadi kalau antum masuk ke toilet misalnya, masuk ke toilet umum, plak kita mau kencing nih.
mana cuma ember doang, mana cuma separoh, kita nyalahin kerannya mati lagi. Kita udah kepala kencing nih. Ini airnya kira-kira suci apa kagak? Wah, was-was itu. Ambil hukum patokan air. Ya, ambil hukum air patokan pasti, udah ambil. Asalnya air hukumnya apa? Suci, dah suci. Nggak mungkin ente tanya sama tukang yang jagain, "Bang, ini tadi yang wudu di sini siapa ya? Kira-kira dia tuh ngerti fikih apa kagak ya?" Nah, gitu. Satu. Tapi kalau kita nyium baunya dari mana? Baunya nih. Kalau seandainya kita tahu ini dasarnya dari langit atau dari bumi, ya, air hujan, kok air hujannya wangi, pakai nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dari keran, baunya juga nggak apa namanya, ada kayak bau besi kan begitu tuh, kadang-kadang kayak bekas rawa kayak begitu ya, bau besi atau bau apaan, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau seandainya kita lihat kita masuk ke toilet umum atau kita masuk toilet, tahu-tahu ada airnya itu keruh, nah itu baru perlu di apa namanya, diwaspadain begitu ya. Nyalain aja, kalau bisa jangan dipakai itu air begitu. Jadi kalau kita lihat airnya keruh, atau kalau kita lihat korinah itu lihat indikasi kayaknya ini kamar mandi udah lama nggak dipakai, terus lagi kelihatan dari apa, nah itu dipakai nggak apa-apa. Indikasinya kemana? Indikasi sengaja apa indikasi alami? Kalau indikasi alami pakai nggak apa-apa. Kita lihat indikasi, tahu indikasi apa kagak? Faktor arah sinyalnya kemana kira-kira begitu. Lihat arah sinyalnya, begitu ya. Pasti kita nyium kalau kita nyium. Kalau kayak air dari sini nih, misalnya air tempat wudu masjid atau mushola atau bau bangkai tikus, nah itu perlu diwaspadain. Cek, harus dicek. Ya karena nggak mungkin air alaminya tuh ini air emang ini kampung rawa tikus ini. Jadi semua air bau tikus, ya itu nggak mungkin. Pasti itu ada apa, entah di paralonnya ada tikus mati, entah kayak gitu ya. Jadi selama baunya itu masih bau-bau yang besi, bau tanah, ya itu masih bau-bau alami. Selama nggak ada indikasi kesengajaan, pakai nggak apa-apa. Karena hukum asal air adalah suci. Tapi kalau ada indikasi kesengajaan nih. Ini kayaknya tadi masih ada bekas orang lewat sini. Ini kamar mandi masih ada orang keluar masuk, terus keruh airnya. Nah, terus kita lihat apa namanya, baunya juga bukan bauin. Nah, berarti itu ada indikasi ke arah kagak alami. Berarti jangan dipakai begitu. Kalau airnya mati ya cari keran atau cari keran tadi. Nanti bisa istinja pakai tisu nanti sebelah sini, cuma kita nggak bahas. Ya, istinja pakai tisu ada hukumnya itu. Kita lupa, ntar kita bahas insyaallah. Begitu ya. Udah. Sekali lagi Ana ingetin sama antum, Ana khawatir antum juga jangan terlalu sampai jadi was-was gara-gara pembahasan beginian. Nanti pulang ke rumah jadi was-was, ingat air. Malu, ini air ngapa jadi kurang? Jangan gitu. Artinya begini, pokoknya ente ngeliat air bersih, bau, sifat, warnanya enggak berubah, udah ente pakai, udah begitu. Enggak usah kita cari-cari. Tadi bocah masuk gak sini nih? Tadi habis makan sama bocah nih. Jangan begitu. Ente lihat, udah enggak apa-apa baunya, pakai. Gitu ya. Yang penting bini kita ajarin, dah. Kita udah tahu hukumnya, bini kita kasih tahu, ini air mustamal, hati-hati. Kalau wudu jangan jatuh ke ember. Ntar habis wudu jatuh ke ember dipakai bau cebok tuh kagak sah. Nah itu parah banget berarti. Wudunya ditadangin ember pisan. Tuh ember di bawah terbuka, kita wudu jatuh ke situ. Udah kita keluar dah. Ntar berikutnya ada anak kita atau bini kita buang air, ceboknya lah itu baru tuh masalah tuh. Itu banyak banget tuh yang musta'amalnya banyak banget di situ. Begitu ya. Kalau musta'amal setetes, 2 tetes masih kagak ngapa-ngapa, tapi kalau udah bekas wudunya jatuh ke situ, itu bermasalah. Paham apa kagak ini? Saya bilang sama Ustaz Abdul Somad, saat ini kayaknya nggak bakalan keburu kita bahas semua. Gitu. Karena saya pengen antum ngerti yang di buku ini, antum ngerti. Ya gak? Antum ngerti sampai benar-benar rapi, oh air, oh begitu, udah kebayang. Oh ini ngerti, oh begini. Enggak, kita pengen, pokoknya tuh ente ikut daurah, ente dapat buku, ada caranya setengah doang, selebihnya ente pahamin sendiri. Anda nggak mau kayak gitu. Ya kecuali kalau ente bisa, ada yang bisa dipahamin, ente bisa pahamin sendiri atau tanya nggak apa-apa. Tapi Anda pengen antum benar-benar ngerti begitu. Nah makanya ntar Anda mohon maaf banget, mohon maklum kalau kita nggak bisa sampai selesai pembahasan semua. Insya Allah nanti kita pikirin ke depannya bagaimana supaya bisa kayak begini lagi ngelanjutin kagak bayar begitu tuh, ya. Kan yang dipikirin, wah bayar lagi nih dosen, bayar lagi nih. Pikirannya udah bayar mulu sih. Kagak, jangan takut. Anda pengen kalau bisa gratis ini malahan gitu. Ya gitu. Insya Allah ke depannya kita pikirin lagi. Terus juga supaya enggak terlalu lama, kayak mungkin sejam tapi rutin, tapi kita bisa pahamin semua sampai habis. Begitu tuh. Tanpa harus bayar. Bagaimana caranya biar kagak bayar tapi perut kenyang? Itu kita lagi pikirin.
Ya, belum nemu aneh caranya gimana? Apa kita suntik kenyang hatu-hatu gitu pikirin. Diempus. Seminarnya sambil diempus. Ada ya? Nah, kita lanjutin sekarang pembahasan masalah wudu. Ini air masih ada pertanyaan nggak masalah air? Biarin aja masalah air sampai tuntas. Fadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana Ada tadi lagi? pertanyaannya? Oh ya, ya. Air musta'mal, tapi airnya mengalir. Iya, iya, iya. Ada lagi? Bukan Habib dia, bukan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Bib. Di perusahaan itu ada pengolahan limbah, tapi limbahnya limbah, maaf, kamar mandi, WC, ya ada sistem domestik. Jadi dari peraturan pemerintah, ya harus diolah. Nah, jadi air bening, lebih bening daripada PAM, nggak ada baunya. Nah, Iya. itu Bagaimana hukumnya gitu ya? hukumnya boleh ngapa? Iya. Enggak. Ada. Maaf ya yang dekat-dekat dulu, maaf nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai junub bib Afwan, bagaimana kalau misalnya orang junub disebabkan hubungan apa itu, kemudian dia mau bersuci tapi nggak ada air, apakah bisa dengan tayamum? Kalau misalnya tak bisa pakai tayamum, bagaimana prakteknya? Apakah mandi abu gitu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang belum nih, belakang. Afwan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mewakili dari Cilicing ini, Beb. Mohon Ya, maaf ya. nih. Allah. Ini sudah jadi lumrah dan umum ketika mengepel di masjid itu Betul. memakai pewangi. Nah, tentunya kita kalau setelah wudhu, bahkan itu kan kita menginjak di bekas air yang tadi pakai pewangi itu, dan bagaimana hukumnya sah atau tidaknya kita setelah sholat itu tadi. Kedua, di rumah itu saya kan tentunya suasananya agak sederhana sekali. Di rumah itu tentunya pakai ember namun dalam keadaan suci. Ketika memakai wudhu itu menggunakan gayung. Nah, itu pekerjaan wudhu itu kategori sah apa tidak? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cukup ya? Cukup. Cukup ya? Cukup dulu ya? Cukup dulu. Ntar lagi ntar. Ini udah mau 11:30, kita belum bahas wudu nih. Kalau air yang mengalir, apakah bagaimana kalau airnya mengalir? Kalau air yang mengalir itu jadi musta'mal atau tidak, sedangkan dia sedikit. Ulama mengatakan air mengalir yang tidak jadi musta'mal itu air mustabhar namanya di dalam kitab fikih. Air mustabhar itu kriterianya kalau kita gerak-gerakin di sini goyang, itu goyangnya sampai ke yang pengaliran yang lain. Nah, jadi kalau air yang ngocor terus dari keran tapi dia ngalir, kalau kita goyangin di sini, goyangnya naik ke atas, berarti kagak. Karena ukurannya segitu-gitu aja tetap. Misalnya ember 10 liter, udah 10 liter aja walaupun ngalir dia nggak bakalan, kecuali kalau airnya ngalir terus ada 10 ember berjajar, ente setting tuh ember bersatu terus bersatu, ada lubang-lubang di bawahnya paralon, ente gini-gini itu bergerak sampai ke sini-sini. Seperti itu. Paham ya? Jadi air kecil sedikit, bak mandi kecil kayak di beberapa tempat di pesantren atau di mana, itu dia tempat wudunya buat apa, kamar mandinya itu kecil. Bak air di kamar mandi kecil, paling 0,5 meter. Tapi 10 baris berjajar tuh.
10 baris berjejer, terus itu kolongnya nyambung. Nah, ya bagaimana tuh air? Kerannya di sini doang, yang sono nggak ada kerannya, jadi yang di sini ikut semua. Terus ujung sono keran, yang di ujung sono keluar ke empang misalnya. Nah, ketika ente gerak yang di sono, ente gerak di sini, gerak, itu bergerak sampai bergerak ke sono. Nah, itu patokannya kalau diginiin bergerak gak? Tapi kalau nyambung kayak gitu terus sudah pasti nggak apa-apa. Nah, masalahnya kalau dari keran itu ngalirnya nggak ngalir alami dari, kalau diginiin nggak bergerak ke atas gitu maksudnya pokoknya ya. Jadi usahain jangan sampai, kalau bisa tetap kategorinya musta'mal. Gitu. Yang kedua, limbah air yang di pabrik. Kita sebenarnya mau bahas nanti cara mensucikan air najis. Air yang sudah najis biar suci bagaimana caranya? Ada 3. Yang pertama, ditambah tuh air sampai bau, warna dan sifat najis yang di air tersebut hilang, sehingga kembali lagi ke sifat air, itu suci. Yang kedua, dikurangin. Misalnya ada air banyak, ada bangkai tikus, ente ambil bangkai tikusnya, dikurangin yang kira-kira baunya, ente buang. Terus ente aduk lagi, ente cium, hilang bau, warna dan sifatnya juga hilang, maka hukumnya jadi suci dan mensucikan. Kemudian yang ketiga, saya lupa yang ketiga diapain waktu itu, saya lupa, saya belum mutolaah. Yang ketiga saya lupa, itu satu lagi, dicampur, kemudian dikurangin, atau ada yang ingat di sini, mungkin ada yang tahu, pernah kita bahas mungkin di majelis, atau ada yang pernah baca-baca. Ada satu lagi saya lupa, cara mensucikan air. Ya, ada satu lagi saya lupa. Nah, walhasil limbah pabrik ini seandainya dikelola, tambah ini, pakai ini, diatur, dikurangin, dicampur sampai bau, warna dan sifatnya hilang, maka kembali suci, dia nggak apa-apa. Suci nggak apa-apa. Ya. Yang penting patokannya sifat. Selama sifatnya bau dan warna hilang, maka nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian tayamumnya orang yang junub. Ketika seseorang junub kemudian dia mau wudu, baik nggak ada air atau lagi sakit sehingga nggak boleh pakai air, maka tayamum itu menggantikan bukan cuma wudu tapi juga menggantikan mandi wajib. Caranya bagaimana? Sama 100%. Ya, ente cukup muka sekali, tangan kanan sekali, kiri sekali. Udah, dan itu menggantikan, nanti ada di sini. Menggantikan mandi wajib itu sholat. Itu paham ya? Di zaman Rasulullah ada. Dia guling-gulingan di tanah. Soalnya dia kirain gantiin tayamum itu nggantiin fa in lam tajidu ma'an fatayammamu. Ayatnya di Al-Qur'an tuh surat Al-Maidah. Itu surat Al-Maidah ayat 6, patokan hukum wudu, patokan hukum air, patokan hukum mandi wajib, patokan hukum tayamum. Jadi satu tuh. Mandi sama wudu, kemudian penggantinya tayamum, itu satu patokan. Surat Al-Maidah ayat 6. Jadi kalau nggak ada air, maka bertayamum lah. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu. Ya, tayamum cukup. Habis itu sholat dah. Ntar yang jadi masalah, Habib, kalau tahu-tahu ada air, kudu diqadha gak tuh sholatnya? Yang ditayamumin, itu ntar di belakang ada pembahasannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mashul balat, mengepel. Ngepel pakai pengharum ruangan, bagaimana hukumnya? Enggak masalah sama sekali selama itu pengharum ruangan suci kan, enggak najis kan? Suci. Ya enggak apa-apa, sama aja kayak kita misalnya habis wudu terus nginjek tanah. Tanahnya suci, enggak ada najisnya. Ya, terus kita seka-seka di keset terus kita sholat, enggak ada masalah sama sekali. Ya, enggak apa-apa kalau itu, enggak jadi masalah. Kecuali kalau lantainya najis terus kita lap pakai pengharum ruangan, nah itu jadi enggak suci, sama sekali enggak suci. Dipel itu enggak jadi suci, bahkan nambah banyak najisnya, ngelebar kemana-mana. Itu juga dikosrek dulu. Najisnya itu supaya dibawa sama air, kebawa sama air, keluar, dikosrek, diguyur sama air, kebawa sama air, baru habis itu setelah suci mau dipel-pel. Kalau belum suci jangan dipel, karena bakal memperbanyak. Udah ya. Kalau wudu yang di apa tadi pertanyaan terakhir antum cilincing apa? Digayung. Oh, boleh banget, nggak apa-apa. Kan saya bilang tadi jangan mendiskriminasi air sedikit. Ya, air sedikit itu kagak ngapa-ngapa, boleh banget. Yang bermasalah air sedikit itu cuma dua. Pertama kalau kejatuhan najis, yang kedua kalau sudah dipakai lagi yang kedua kali. Nah,
pemakaian ulang air yang sedikit untuk bersuci itu baru bermasalah. Kalau air sedikit masih baru nggak ada masalah, walaupun 1 liter, setengah liter. Ya. Kita masuk ke pembahasan berwudu sedikit. Antum bisa baca sendiri tentang keutamaan wudu banyak ya, dan sebagainya banyak. Pembahasan wudu itu ada 1 hukum. Antum harus tahu hukumnya wudu nggak selamanya wajib. Yang kedua ada syarat-syarat wudu. Yang ketiga ada rukun-rukun wudu. Yang keempat ada sunnah wudu. Yang kelima ada makruh. Yang keenam ada pembatal wudu. Ya. Ada 6 pembahasan item tentang wudu. Kalau antum ingat ini cukup bahasan masalah wudu. Hukum wudu yang pertama wajib. Ada lagi wudu, ada kalanya wudu hukumnya sunnah. Ada kalanya kita makruh berwudu. Ada kalanya kita haram berwudu. Di berwudu itu ada macam-macam hukumnya. Enggak selamanya wudu itu wajib, enggak. Ada wudu yang haram, wudu yang sunnah dan sebagainya. Kapan wudu itu wajib? Berarti kalau enggak wudu haram. Ada 4. Pertama sholat. Kalau mau sholat wajib wudu. Ya. Kalau enggak wudu haram. Sholat tanpa wudu hukumnya haram. Kadang-kadang udah kepalang di soft pertama, Allahu Akbar, insyaallah gue belum wudu nih, udah dah tanggung dah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, itu haram. Haram sengaja menyengajakan sholat tanpa wudu deh. Ya, mendingan keluar wudu deh. Diam atau duduk, diam. Begitu ya. Atau lagi sholat kentut, misalnya itu lagi sholat hadas, itu enggak diterusin haram, sholat tanpa wudu. Yang kedua tawaf di Ka'bah. Karena dia yagum magam shalah, dia seperti posisi sholat. Kipasnya kecil ini kita. Yang ketiga menyentuh mushaf. Dan yang keempat adalah membawa mushaf walaupun tanpa menyentuh. Menggotong, misalnya kayak saya gotong rekar, di rekarnya ada Al-Qur'an, itu enggak boleh juga sama. Ya, bawa. Nah, bagaimana kalau kita bawa tas di dalamnya ada Al-Qur'an dan lain-lain? Boleh selama kita bertujuan membawa yang lain. Sama aja kayak ente bawa mobil nggak punya wudu tapi ada Quran di dalam mobil, sama aja kayak gitu. Selama kita niatnya bawa mobil bukan bawa Quran, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Kenapa sholat mesti pakai wudu? Kenapa tawaf mesti pakai wudu? Kenapa menyentuh mushaf mesti pakai wudu? Kenapa membawa Al-Quran harus pakai wudu? Ini nggak lain dan nggak bukan mendidik kita umat Islam harus menjunjung tinggi simbol-simbol agama, harus suci. Ya, agama ini dilandasi kesucian. Jadi jangan sembarangan nama simbol-simbol agama. Allah berfirman di Al-Quran surat Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan simbol-simbol agama Allah, Al-Quran sakral. Bahkan orang dulu Al-Quran dipakai minyak wangi, ditutup, dipakein kain, pakai minyak wangi, cium taruh atas. Itu menunjukkan ada takwa di hati, takut sama Allah. Ya, ini firman. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Ikrimah itu sering mencium-cium Al-Quran. Hadza kitabu Rabbi, hadza risalatu Rabbi. Ini adalah firman Tuhan saya. Ini surat dari Tuhan saya buat saya, dicium-cium, cium-cium taruh. Itu menunjukkan ada takwa. Orang sekarang kadang-kadang Quran taruh di bawah digeletakin. Ya, Yasinan atau tahlil, itu tahlil taruh di bawah habis itu menunjukkan jauh dari agama. Ada kadang-kadang geletakin, udah cuma kertas doang, itu enggak ada takwa di hatinya. Ya, cuma kertas doang, emang kertas doang. Ka'bah emang batu doang. Hajar Aswad batu doang, mendingan gak usah ibadah sekalian, gak usah tawaf, ngapain cuma batu doang. Masalahnya bukan masalah karena batunya, tapi siapa yang nyuruh, berhubungan sama siapa itu semua. Tapi sama Allah Subhanahu, begitu ya. Jadi menyentuh Quran mesti dengan wudu, membawa juga harus dengan wudu, begitu. Bahkan Rasulullah nggak mau nyebut nama Allah tanpa wudu, sampai segitu Nabi Muhammad. Nah, pekerjaan ibadah di atas haram dikerjakan tanpa wudu, udah ya. Nah sekarang wudu hukumnya sunnah. Kapan kita sunnah wudu? Tidak wajib. Di bawah ini melakukan di bawah ini semuanya sunnah dengan wudu. Pertama baca Quran, bukan megang ya, baca doang. Ente diam sambil baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul, itu kan baca doang. Tanpa wudu juga nggak apa-apa, tapi lebih bagus pakai wudu. Sunnah. Ziarah kubur, sunnah pakai wudu. Ya. Hadir majlis ta'lim, ente ngaji nih nggak pakai wudu, beda sama yang ngaji pakai wudu. Orang yang ngajinya pakai hadas, ya dalam keadaan tidak suci, nyerap ilmu, beda. Makanya usahain jangan ngaji kecuali pakai punya wudu. Ya, saya juga harus ceramah, harus pakai wudu, saya usahain karena efeknya lain. Walaupun kagak wajib, tapi ada manfaat di situ. Hasilnya beda. Ya, efek sampingnya beda, manfaatnya beda, seperti itu.
Wudu itu mensucikan kita. Wudu itu senjata. Wudu itu tameng. Wudu itu cahaya. Orang yang berwudu dikasih cahaya sama Allah. Bagaimana mau nyerap ilmu cahaya kalau kitanya penuh dengan hadas? Bagaimana? Makanya banyak orang ngaji tapi ilmunya nggak manfaat. Ya, faktornya banyak, diantaranya itu mungkin dia ngajinya nggak pernah, cuma ngaji doang, duduk, males dah, nggak wajib duduk. Ya emang kagak wajib, tapi beda, ya, beda, hasilnya beda. Tidur pakai wudu sunnah, ya supaya mimpinya bagus. Ya kalau ente meninggal dunia, berarti ente meninggal dunia dalam keadaan suci. Bib kan bukannya tidur ngebatalin sholat, batal itu begitu ente melek batal wudu ente. Selama ente pakai wudu tidur, itu dalam keadaan wudu, wudu ente belum batal. Begitu melek baru batal. Gitu ya. Makanya kalau tidur bisa mimpi orang-orang soleh, bahkan bisa mimpi Rasulullah, bahkan jaga sama Allah. Dijaga dari gangguan segala macam. Zikir pakai wudu, ya sunnah. Juga mulazamatul wudu, menjaga wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Selalu punya wudu. Selalu punya wudu. Itu juga amalan yang luar biasa. Fadzalikumur ribat kata Rasulullah. Itu menjadi pengikat kalian untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda bisa amalin, mobil khusus yang belum nikah itu gampang, enak. Atau yang udah nikah tinggal dikasih pengertian sama istrinya. Ya, mami, papi sekarang pengen menjaga wudu. Oh. Jadi pengen kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Terus kenapa pi? Jangan sering-sering colek papi ya. Wah, capek ini papi. Di luar orang banyak gitu. Ya, awas, nggak boleh lagi penuh wudu. Sampai kayak pacaran lu berdua-dua gitu. Ya, yang nggak artinya. Kalau ente mau ngamalin itu, ya istri kasih tahu, saya lagi pengen mulazamatul wudu. Ntar ada waktunya dah, ya buat jatah. Ada waktunya. Apalagi kalau di luar kan udah pasti nggak ketemu bini kita. Udah wudu terus jaga, dijaga sama Allah, digaransi selamat dari musibah apa. Ya wudu itu dijaga. Kemudian yang kedelapan adalah sunnah berwudu untuk orang yang junub. Kalau dia mau makan, mau minum, mau tidur dan hubungan lagi, sedangkan dia belum mandi wajib, sunnah. Ya, juga untuk orang yang mau mandi junub ada lagi. Ya. Kita nih misalnya hubungan suami istri di malam hari atau di siang hari, terus belum mandi ente pengen makan, atau belum mandi ente pengen minum atau pengen tidur, atau hubungan badan lagi untuk yang kedua, maka makruh kalau ente makan dalam keadaan junub, makruh minum dalam keadaan junub, tidur dalam keadaan junub makruh. Untuk menghilangkan kemakruhannya, sunnah kita berwudu. Enggak ngangkat hadas, cuma sunnah aja. Paham apa kagak? Udah diem ya. Paham ya? Kemudian hukum makruh wudu. Kapan wudu itu dimakruhkan? Makruh berwudu apabila berwudu 2 kali, tetapi wudu yang pertama belum digunakan untuk ibadah. Namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ya, misalnya ente tadi mau sholat duha wudu tuh. Terus ngaji sampai zuhur, terus ente sholat duha, terus ente mau sholat duhur, wudu masih ada nih wudu. Itu sunnah ente tajdidul wudu, memperbaharui wudu, sunnah. Ntar mau sholat asar belum batal, baruin lagi. Itu namanya wudu udah kepake, nggak apa-apa diperbaharui lagi. Tapi kalau wudu baru kelar wudu, ya habis kelar wudu, kemana aja lu ngobrol, atau adzan. Belum ente pakai baca Quran, belum ente pakai sholat wudu, ente wudu lagi, itu makruh hukumnya. Karena ada unsur pemborosan air. Sampai segitu, agama ngatur, boros tuh air, sampai segitu. Jangan pakai wudu lagi loh, sampai begitu. Subhanallah, agama itu. Haram wudu. Kapan wudu haram? Berwudu dengan air yang bukan haknya. Nyolong, misalnya, ente pakai air tetangga ente, orangnya nggak tahu, haram. Bima'in maghsub. Atau alma al-musabbal lisyurub, ada orang naruh air khusus buat minum. Kalau di Hadramut ada tuh. Atau di Mekah, atau kalau di Mekah sih memang air Zam-Zam bisa buat apa aja. Kalau di sini kita nggak ketemu ya, soalnya gampang air. Kalau di Hadramut kan atau di mana negara-negara Timur Tengah kadang-kadang tuh air susah. Jadi mereka bersedekah jariah, naruh mesin buat air minum tapi selalu dingin. Jadi ente di mana-mana di pinggir jalan mau minum tinggal ada gelas minum. Itu namanya alma al-musabbal lisyurub. Air kalau bahasa kita diwakafin buat minum tuh air. Nah, ente jangan pakai buat wudu. Seperti itu ya. Kalau airnya bebas mah enggak apa-apa ente pakai buat wudu. Kemudian yang kedua, haram berwudu wanita yang haid, sengaja wudu untuk ibadah. Dia sengaja nawaitul wudu lagi haid enggak sah. Dan enggak bisa. Gitu. Paham ya? Biniyatut ta'abbud.
Nah. Kemudian sekarang syarat sahnya wudu. Kurang satu, wudu kita nggak sah. Ya, kalau kurang satu, maka wudu kita tidak sah. Yang pertama Islam. Syarat sah semua ibadah itu yang pertama Islam. Salat syarat sah pertama Islam. Pokoknya puasa Islam. Kenapa? Karena non muslim tidak sah melakukan ibadah apapun. Ada non muslim pengen wudu kagak sah. Ada non muslim pengen sholat kagak bisa Pak. Ada non muslim pengen berkorban, lo kagak sah Anda berkorban. Ini syaratnya mesti Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami din fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Ya, siapa yang mau beragama dengan selain Islam enggak bakal diterima sama Allah. Syarat sah semua ibadah yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua tamyiz, jadi enggak harus baligh. Apa itu tamyiz? Kalau bahasa Betawinya itu bocah udah idep. Apa bahasa idep? Mengerti mana yang baik, mana yang kagak, mana yang boleh, mana yang kagak boleh. Kalau umur patokan kira-kira 7 tahun. Itu anak udah bisa cebok sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, udah ngerti dia. Umur 7 tahun itu biasanya sudah tamyiz. Tamyiz itu adalah awal-awal baligh. Belum balik tapi sudah tamyiz, itu sudah sah wudunya. Ya. Kan banyak ya anak umur 8 tahun, 10 tahun, dia belum wajib sholat, dia belum wajib wudu, tapi dia udah sah sholatnya dan sudah sah wudunya karena dia udah nggak kayak orang gila. Artinya kalau orang gila tuh nggak mumayyiz, nggak bisa ngebedain mana yang baik mana yang kagak. Orang gila mana tahu, dia telanjang jalan cengar-cengir, orang lagi makan bakso diambil sama dia nggak tahu baik apa kagak. Ya. Ngebahayain dia apa kagak dia kagak tahu. Dia mayyaza yumayyizu artinya ngebedain. Udah gak bisa ngebedain mana yang bagus mana yang kagak. Nah, anak mumayyiz 7 tahun itu dia walaupun belum balik tapi akalnya udah berakil, udah akil tuh. Ya. Kriteria mukallafnya udah setengah dapat. Tinggal nungguin balik doang, mukallaf udah dia. Begitu. Paham ya? Nah, jadi kalau ada anak kecil yang mumayyiz 8 tahun, 10 tahun, dia wudu, sah gak wudunya? Sah. Salatnya sah apa kagak? Sah. Belum balik tapi jadi imam, sah apa kagak? Sah. Yang penting mumayyiz, wudunya udah sah. Tapi kalau bocah 3 tahun, 7 tahun atau 5 tahun belum mumayyiz, belum pinter artinya, ya. Dia wudu belum bisa niat, laisa min ahli niyah, dia bukan ahli niat, enggak ngerti niat. Salat jadi imam enggak sah. Bahkan di zaman Rasulullah seorang sahabat berumur 7 tahun ngimamin orang-orang tua karena dia hafalan Qur'annya lebih banyak. Ya, boleh. Ya seperti itu. Ada anak umur 8 tahun, 9 tahun, hafidh Quran, ngerti, hafal kitab Aqidatul Awam, Safinatun Najah, dia hafal 7 tahun atau 8 tahun. Itu banyak, kalau di mana-mana di sebagian tempat banyak. Dia wudu, sholat, layak jadi imam, layak dan sah sholatnya. Kan belum balik, sah. Ya, dia lebih ngerti hukum daripada kita, misalnya seperti itu. Hukum patokannya. Kemudian yang ketiga adalah bebas dari haid dan nifas, maka tidak sah wanita yang haid dan wanita yang nifas dia berwudu. Nah, makanya perempuan kalau lagi haid dan nifas sudah jangan pegang tasbih aja, udah zikir sama Allah, ajarin. Ya, zikir sama Allah, subhanallah, 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 selawat, istighfar sama Allah. Kemudian bebas dari sesuatu, syarat sahnya wudu adalah harus bebas dari sesuatu yang menghalangi air ke kulit. Seperti jam tangan yang terlalu kencang. Logam bawahnya itu kan lempengannya kan rata. Kalau sampai kenceng banget, sebagian logam itu nggak kena air maka tidak sah. Kulit anggota tubuh yang mau dibasuh wudu ini harus nggak ada yang kealingan. Ya. Juga diantaranya bacan, tahu bacan ente? Nah, kalau beli bacan jangan terlalu kenceng. Kalau sampai kenceng banget sehingga begitu ente buka kering, wah ini kagak kering nih. Nah, maka kagak sah. Ya, kecuali kalau yang enggak kenceng banget atau ente gerak, makanya sunnah kalau wudu sunnah digerak-gerakin cincin. Sunnah. Ya, kalau kita wudu sunnah menggerak-gerakan cincin. Kalau kita yakin air itu masuk tanpa digerakin juga masuk, maka sunnah aja gerak-gerakin. Tapi kalau enggak digerakin enggak masuk nih, wajib digerak-gerakin. Menjadi syarat itu. Karena syaratnya harus masuk air. Bagaimana kalau masalah tato sebenarnya kita bahas. Kayak cutek apa tuh? Kutek. Ya, itu kutek menghalangi juga tuh. Beda sama pacar. Nah, kasih tahu bini-bini kita, kutek atau cat rambut, ya, itu menghalangi air. Ya, tapi kalau rambut misalnya Bib, yang saya misalnya cat rambut cuma di sini doang nih, gitu. Seatas kagak, masih sah kena yang atas berarti. Tapi kalau mandi wajib kan mesti semua. Kalau mandi wajib. Ini syarat sah wudu sama dengan syarat sah mandi wajib, makanya di sini enggak ada.
Syarat sah mandi wajib apa aja? Sama sama wudu, tulis aja. Anda tulis syarat sah wudu dan mandi wajib. Sama dia. Ya. Bedanya kalau wudu yang dibasuh kan cuma sebagian, kalau mandi wajib harus semua badan. Begitu. Nah, kayak kutek yang ada di sini, yang ada di kuku itu kutek, itu menghalangi, beda sama pacar. Maka istri, kalau ada istri kita atau adik kita yang pakai kutek, itu wudunya kagak sah. Ya. Wudunya kagak sah. Selama itu kutek masih ada, wudu kagak sah dan sholat juga kagak sah. Dan seterusnya. Ya. Dan dia wajib qadha. Bang, saya kagak tahu. Nah, orang kagak tahu ada dua macam. Namanya orang jahil. Jahil itu nggak ngerti. Orang yang tidak mengerti agama ada dua macam. Ada jahil ma'dzur, ada jahil orang tidak mengerti agama, tidak tahu hukum agama, ditolerir, masih dikasih toleransi sama agama. Oh ya udah nggak apa-apa dah, nggak tahu nggak apa-apa. Ada lagi yang jahil makrur, kagak ngerti agama tapi dia tertipu, nggak ditolerir sama agama, wajib qadha. Berapa kali yang mau ikut wajib qadha? Siapa jahil ma'dzur? Ma'dzur itu yang diterima uzurnya, ada uzur. Dia nggak ngerti karena ada uzur. Cuma dua orang. Yang pertama adalah man kana ghariba ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam. Ada mu'allafah, misalnya perempuan mu'allaf qalbuha. Dia masuk Islam, dia masih pakai kutek tuh selama sebulan. Pakai kutek. Nah itu nggak apa-apa. Oh saya nggak tahu, dihapus saja, nggak apa-apa setelah ini. Kagak taunya dia masih dimaklum. Kenapa? Karena dia baru masuk Islam. Maklum orang baru masuk Islam. Tapi kalau udah lama Islam nggak diterima. Yang kedua, yang kagak ngerti yang dimaklum sama agama adalah man nasya'a ba'idan anil ulama. Hidupnya jauh dari ulama. Dia tinggal di satu daerah yang nggak ada ulama sama sekali. Jadi kalau dia ngaji dia mesti pergi kemana. Nah itu tidak tahu di tempat itu maklum. Tapi kalau di Pondok Kelapa, Cikarang, Jabodetabek nggak ada alasan buat nggak ngerti hukum Islam, kecuali orang baru masuk Islam. Tapi kalau Islam dia kecil nggak ngerti, kena hukum. Amin. Tato, bagaimana masalah tato? Masalah tato itu haram hukumnya tetap ya. Apalagi sekarang orang pakai tato, apa tujuannya? Apa tujuannya apa orang pakai tato sekarang? Kalau bukan niru orang-orang kafir, haram. Nah pakai tato. Bagaimana wudunya orang yang pakai tato? Ini sebenarnya udah sering kita bahas juga di majelis-majelis taklim. Wudu orang yang pakai tato, maka tentu kagak sah karena dia menghalangi kulit. Terus bagaimana? Ada orang datang sama saya, Habib, saya kagak sholat. Saya lupa ada apa tuh orang datang, bagaimana saya lupa. Saya nggak ada sholat. Emang apa? Habis kata Ustadz Anu, saya kagak sah sholat, percuma. Karena badan saya tatoan, jadi udah saya nggak sholat udah. Bertahun-tahun saya kagak sholat. Ya. Nah ini salah kayak begini. Maksudnya bagaimana? Sholat kira-kira gugur gak kewajibannya gara-gara tato? Enggak. Lah enak banget gara-gara tato terus kagak wajib sholat. Nah, tetap wajib sholat. Orang yang bertato wajib sholat gak? Tetap wajib sholat. Nah terus tatonya bagaimana? Kan wudunya kagak sah. Pertama harus cari cara untuk menghilangkan tato itu. Cari caranya. Tanya ke dokter spesialis kulit atau lihat di Google cara menghilangkan tato. Udah. Ketika dokter atau di Google ada info cara menghilangkan tato atau ada serbuk tertentu atau ada pohon tertentu, maka wajib dia ambil untuk menghilangkan tato tersebut. Seandainya obat yang ada itu kata dokter, oh ada Pak, mau hilang tatonya ada. Bagaimana? Hanya cukup diusap. Sakit gak dok? Nggak sakit. Wajib dia punya. Wajib dia beli. Tapi kalau seandainya nggak bisa, nggak ada. Ada caranya cuma di laser misalnya atau di setrika. Setrika juga bukan ngilangin tato sebenarnya. Itu cuma ngelipat-lipat kulit aja jadi kayak ibarat adonan kue diaduk-aduk lagi. Nggak ngilangin. Ya. Maka kalau ditato bagaimana? Kalau ditato caranya menyakitkan. Tidak wajib menghilangkan tato. Kalau cara menghilangkannya sampai menghalangi dia untuk pakai air. Paham nggak? Gara-gara obat tato tersebut kata dokter ada ini obat nih, bahaya gak dok? Anda nggak boleh pakai air selama belum kering. Oh nggak boleh, nggak wajib. Tungguin sampai ada obatnya yang sampai nggak menghalangi air. Jadi prioritasin wudu, udah tetap pakai wudu dalam keadaan dimaafu sama agama. Gitu ya. Ada orang pakai tato bekas preman, saya nggak tahu dia di mana sekarang. Beb saya malu beb sama tato saya, kata dia.
Saya malu kalau anak saya ngeliat, makanya saya pakai baju saya panjangin mulu. Saya malu anak saya ngeliat saya masa-masa kelam saya. Bagusnya orang pakai ukuran badernya pakai ukuran. Ya, sekarang banyak orang bader nggak pakai ukuran. Itu tato sampai ke sini kelihatan. Ya, sampai ke sini. Dia nggak mikir apa nanti kalau tobat bagaimana. Dia nggak mikir nanti kalau amil mandiin mayat dia bagaimana. Pak, ini Pak almarhum. Astagfirullahaladzim. Tong. Lu tato lu kayak gini lu tong. Bagaimana itu? Ya, begitu dimandiin ya Allah, ada tato cicak, capung, kupu-kupu. Apalagi kalau sampai ada yang tatonya jelek, yang tatonya berbau porno, ada yang tato, oh Allah, itu amil bagaimana perasaannya? Hai orang yang pasang tato, hargain amilmu nanti. Ya enggak? Hargain amil ente, mandiin ente, kesian jenazahnya. Gitu ya. Ini sebenarnya ghazwul fikir, perang pemikiran. Sekarang jadi bikin model, trendy. Orang nggak malu sekarang pakai tato, malah ditunjukin, ya, malah di-upload, dinaikin sama televisi orang artis-artis yang bertato sengaja ditunjukin supaya kelihatan keren, cool. Wah, buat contoh, akhirnya anak-anak muda sekarang, bocah-bocah ada tuh terinspirasi sama mereka. Wah keren juga tuh ya, wah keren juga. Akhirnya dia cari tukang agar, tuh tukang agar nanti. Nah, itu udah langkah awal tuh bocah kecuci otaknya. Dia cari gambar tempel yang tato-tatoan, tau gak? Taruh dia, set, wah. Apa lo lihat-lihat gue lo? Wah, anak kecil jadi begitu sekarang. Jadi begitu, itu otaknya udah dicuci sama media. Syuf lihat ya. Diajarin pakai yang bisa dicuci dulu tuh, ntar dicuci pakai sabun hilang. Ntar kalau ampe nggak dikasih ilmu agama, ampe gede lah bisa pakai yang beneran. Tuh bocah pakai yang beneran. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang kelima, nggak boleh ada sesuatu yang melekat pada badan yang sekiranya dapat merubah sifat air. Ya, ada kotoran banyak, blok, wudu sekalian udah, muka habis muka langsung ke tangannya langsung berubah air, nggak bisa. Karena syarat sahnya wudu adalah harus air yang suci mensucikan. Ntar ada tuh nomor berapa tuh? Oh ini kurang, ini syarat sah wudunya kurang. Ntar kita tambah. Ada 9 kalau nggak salah atau 10. Ya, syarat sahnya wudu airnya harus suci mensucikan. Di sini nggak ada, tulis. Oh nomor berapa? Oh 8 ya, udah ada tuh, ada. Harus dengan air yang dapat mensucikan. Jadi kalau misalnya kita guyur air, di sini ada apakah itu cat, apakah itu apa segala macam. Tuh air begitu ngalir kena kimia tersebut berubah. Begitu ngebasuh yang sini ini udah pakai air yang berubah tadi, itu nggak sayang belah sini nih. Nah makanya kalau mau wudu bersihin dulu. Sebagian orang mengatakan kalau najis, bahkan Imam Rafi mengatakan seperti itu. Bersihin dulu baru wudu dah. Jadi leluasa. Yang keenam, harus mengetahui wudu itu kewajiban salat. Al-ilmu bi fardhiyatih. Ya, jadi kalau ada orang bilang wudu nggak wajib, nggak sah wudunya. Ente habis wudu, iya mau ngapain? Mau sholat, wajib ya? Enggak wajib, cuma dianjurkan aja, nggak sah. Jadi dia harus punya keyakinan di dalam agama bahwa wudu itu adalah kewajiban, syarat sahnya sholat, maklum ya. Yang kedelapan, tidak boleh menganggap satu perbuatan yang fardu wudu dianggap sebagai sunnah. Misalnya fardu wudu muka ini nggak wajib, sunnah, nggak sah wudunya. Ya, karena itu di Al-Quran dijelaskan, surat Al-Maidah itu ya. Bagaimana Beb, orang-orang awam ada yang kagak ngerti, Kong, wah wudu engkong mesti periksa dulu ini, sah apa kagak? Emang apa Tong? Ada syarat sah wudu Kong, baru ngaji saya tadi, belagu misalnya, orang lagi belagu misalnya. Coba engkong sebutin fardu wudu, wah gua kagak ngerti Kong, gua kagak ngerti Tong. Enggak tahu Kong, fardu wudu ada 6, kagak tahu gua. Ya. Nah bagaimana hukumnya orang kayak begitu tuh? Orang yang kagak ngerti fardu wudu bagaimana? Di sini syaratnya fardu wudu nggak boleh dianggap sunnah. Cuci muka kan wajib, kalau dia bilang sunnah nggak sah wudunya. Cuci tangan kan wajib, kalau dia bilang sunnah nggak sah wudunya. Nah, orang awam bagaimana? Nah, kata ulama, yang pertama kalau orang bilang begini, gue mah kagak ngerti dah. Pokoknya gue mah dari kekumur sampai kaki wajib semua, kata gue mah itu. Misalnya katakan gitu tuh kong, itu sah wudunya udah. Kalau dianggap semua wajib, sah, nggak masalah. Ya, mendingan yang sunnah dianggap wajib daripada yang wajib dianggap sunnah, itu fatal. Ya,
lebih berbahaya orang mukmin dianggap kafir daripada orang kafir dianggap mukmin. Hai musyrik, ente musyrik nih. Orang yang begini musyrik, orang yang begitu kafir, orang begini musyrik. Itu fatal banget. Fatal banget. Ya, idkhalu muslimin, apa kata Syekh Ibrahim Al-Matbuli kalau enggak salah. Menganggap satu orang kafir muslim, menganggap satu orang, ribuan orang kafir dianggap muslim, itu tidak berbahaya, ente enggak jadi dosa. Dibanding ente anggap orang muslim ente anggap kafir. Seperti itu. Nah, wudu demikian. Ya, kalau ada satu fardunya ente tentuin, maka enggak sah. Cuci tangan sunnah kalau kata saya mah itu. Nah, enggak sah wudunya. Tapi kalau udah pokoknya saya mau wajib semua dah, dari kumur sampai kaki wajib semua, sah. Atau yang begini, pokoknya ada yang wajib ada yang sunnah, saya nggak tahu yang mana aja. Pokoknya ada yang wajib ada yang sunnah, itu sah. Ya. Yang penting jangan sampai yang fardu ditunjuk jadi sunnah, itu yang fatal. Paham tuh ya? Yang ke-8 harus dengan air yang dapat mensucikan. Yang ke-9 sebenarnya ini 2, 9, 10, cuma kita satuin. Jadi sebenarnya syarat wudu itu 10, yang 9 ini kita jadiin 1. Ya, yang 9 kita jadiin 1. Harus masuk waktu sholat bagi orang yang selalu berhadas dan mualah. Syarat yang ke-9 masuk waktu sholat, yang ke-10 mualah. Apa itu mualah? Nah, sebelumnya antum harus konsentrasi dulu. Syarat yang ke-9 dan yang ke-10 ini khusus, syarat ini bukan untuk umum, hanya untuk orang yang kena penyakit. Ada penyakit namanya salisul hadas atau daimul hadas. Apa itu daimul hadas? Daimul hadas itu orang yang beser. Nasallallahu salaman afiyah. Nggak bisa kita pungkirin, ada di tengah-tengah jamaah kita ada orang tua kita yang beser. Baik itu beser kencing, per berapa menit netes tuh. Ya. Ada juga beser kentut. Jadi setiap berapa menit keluar dari dubur kentut udah setiap 1 menit tep keluar atau kencing netes. Atau juga untuk wanita yang istihadah. Wanita istihadah itu adalah orang perempuan yang keluar darah terus-terusan. Ya, haid paling lama kan 15 hari. Kalau udah 15 hari masih keluar darah juga, wajib sholat. Tapi masih keluar darah ini netes, itu namanya istihadah. Itu namanya penyakit, sakit. Ya, tinggal diobatin bagaimana. Nah, itu wajib sholat walaupun sambil netes darah. Nah, yang jadi masalah, ini namanya daimul hadas, orang yang setiap 2 detik atau 10 detik netes, kencing, 10 menit kentut. Ada yang kayak begitu. Ya, ada yang seperti itu. Nah, ini bagaimana? Baru dia wudu, masuk ke saf pertama, usolli fardhul maghribi, keluar. Ya Allah. Kan repot tuh. Atau perempuan yang lagi istihadah, lagi sholat sambil netes, bagaimana ini? Bagaimana sholatnya? Saya nggak nyampe kelar sholat, baru ke takbir, dari wudu ke takbir pertama, udah keluar kentut, udah keluar, itu namanya beser. Itu penyakit. Nah, untuk yang seperti ini, agama kasih toleransi. Enggak apa-apa udah sholatnya terusin. Wudunya kagak batal. Tapi ada 2 syarat. Supaya itu tembus ada 2 syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, jangan wudu kecuali harus masuk waktu dulu. Nah kan netes terus itu. Misalnya sekarang belum masuk waktu zuhur nih, udah wudu dari sekarang. Lah itu netes terus bagaimana? Hargain maksudnya begitu. Udah enggak apa-apa, yang penting begitu mau sholat, baru wudu. Udah baru habis keluar di tempat wudu, netes kencingnya, entah itu keluar kentutnya atau istihadah perempuan netes, terusin udah enggak apa-apa. Yang penting wudunya setelah masuk waktu dan mau sholat. Ya. Kemudian yang kedua, syaratnya harus mualah. Ini enggak penting sih sebenarnya. Mualah itu wudu sekali jadi. Wudu sekali jadi. Ya. Sekarang saya kasih contoh, misalnya saya wudu nih. Saya wudu ke kumur, hidung, begitu nyampe muka, handphone saya berbunyi. Orang tua saya telepon. Saya telepon, ngobrol sampai 1 jam saya. Misalnya sampai 1 jam. Selesai, udah kering. Wudunya ulang dari awal apa lanjutin? Hah? Lanjutin boleh. Muka tadi masih sah selama saya belum batal. Tinggal lanjutin tangan apa. Cuma itu tidak mualah seperti itu. Tidak mualah, tidak sekaligus jadi kayak begitu. Itu makruh kalau sengaja. Wudu muka dulu, ngaso dulu, ntar tangan, ntar belakangan, ngopi dulu, makan kacang. Udah kering nih bukan kering. Tangan, ntar ente ngasoh lagi, ngeledek banget ini orang ya. Contoh aja biar ente ngerti. Mualah itu bersegera. Ente wudu, habis muka masih basah, udah basuh tangan masih basah, langsung berikutnya masih basah, masih udah. Nah, kita boleh-boleh aja wudu nggak sekaligus jadi, boleh aja, misalnya ada hajat. Tapi kalau orang yang istihadah,
Kalau wudunya sah ditambah 2 syarat selain yang 8 tadi. Harus mualah dan dia harus langsung sholat. Walaupun sambil netes, terusin. Banyak saya nemuin. Saya punya teman saya bahkan 2 orang kayak begitu. Teman dekat saya 2 orang. Jadi kemana-mana dia pasti bawa celana, pasti kemana-mana bawa sarung. Tiap detik netes, tiap berapa detik netes terus begitu. Ya, ada lagi bib, saya beser kentut bib, ada orang Jatimulya, saya beser kentut. Jadi asal berapa menit itu keluar kentut asal berapa menit. Ya nggak apa-apa. Tapi yang penting tambah syaratnya seperti itu. Ya, ini juga syarat-syarat mandi wajib. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita bahas. Itu baru syarat. Hukum udah kita bahas. Kemudian syarat sudah kita bahas. Masih tinggal fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya dan sebagainya. Ada pertanyaan? Sambil nungguin jam 12, 5 menit doang. Masalah wudu, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bib, syarat sah wudu yang nomor 4, bebas dari sesuatu yang menghalangi air ke kulit. Tapi ketika kita sakit atau tangan dikit atau diperban, itu kan kita tidak bisa kena air, terhalang itu. Itu hukumnya bagaimana wudu kita atau sholat kita? Terima kasih. Ya, khair. Itu nanti dibahas di bab tayamum. Ada bab khusus, nanti kita bahas ya. Pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang yang membatalkan wudu ya Bib, walaupun belum dibahas. Ini kita menahan kentut Bib ini. Kita yakin itu belum kentut gitu. Tapi ada sebagian ustadz ya, kalau nahan kentut itu batal hukumnya wudunya. Nahan doang. Iya, nahan gitu. Karena yang namanya angin kan keluarnya itu kita nggak terasa gitu, yang namanya kan gas ya. Itu bagaimana Bib kalau nahan kentut Bib? Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Bib, mau nanya kalau dengan mengenai wudhu yang apa namanya itu Al-Quran yang di HP itu Al-Quran seluler itu gimana, kan harus tadi salah satunya harus punya wudhu. Terus kadang si aplikasinya itu kadang sering kita bawa untuk pergi ke kamar mandi seperti itu, gimana hukumnya? Ya. Terima kasih. Nah, zuhur jam berapa? 6 ya? 10 menit. 3. 8 menit lagi. Habis ini kita sholat zuhur. Orang yang kena perban nanti ada detail di belakang. Ya, itu dia harus kolaborasi antara wudu sama tayamum. Tayamum itu untuk menggantikan anggota yang ketutup. Jadi wudu, misalnya luka tangan kiri. Wudu sampai tangan kiri basuh yang sehat. Udah. Habis itu tayamum. Habis tayamum seperti biasa, lanjutin lagi wudunya. Habis tangan, kepala dan seterusnya. Itu nanti detailnya di sana. Cara wudunya seperti itu bersucinya. Nanti apa tadi? Nahan kentut enggak batal. Hanya saja makruh kalau sholat sambil nahan kentut. Kalau ditahan jangan sampai keluar. Takutnya ampek kan ntar. Mendingan keluarin. Sebelum sholat, pokoknya menahan kentut itu enggak ngebatalin wudu. Ada sahabat bertanya kepada Rasul tentang hal ini. Nabi mengatakan tidak batal sampai ente cium atau ente dengar suara. Selama ente nggak dengar suara, nggak berasa maksudnya. Ya, ente nggak ngerasa kentut dan ente nggak cium dan ente nggak, udah. Setan di situ main. Antum harus ingat. Setan mainin orang yang lagi, gue tadi kentut tapi kagak ya, dimainin sama setan. Supaya timbul penyakit was. Nah, jadi mendingan udah. Setan buat lu nih, friend, kentutinnya udah, kasih tuh setan. Yakin udah wudu langsung gitu. Ya. Terus apa tadi yang terakhir? Selama aplikasinya nggak terbuka, hukumnya sama kayak nggak ada kata ulama. Ketika ada, hukumnya sama kayak ada. Ketika nggak ada, ketutup, dia kan masalahnya bukan bentuk, hanya aplikasi doang. Jadi misalnya ente ketemu sama orang primitif, misalnya ketemu orang primitif, kok Quran lu tipis amat, cuma digitu-gituin doang? Pasti tuh orang primitif lihat, kok digini-gini kok bakal kagak ada. Handphonenya buat saya, ada Qurannya saya demen, ya udah ambil nih. Dibelah sama dia, prak, dibuka, ada gak Qurannya? Nah, makanya ketika nggak timbul tuh nggak ada. Hukumnya sama nggak ada. Begitu kata ulama-ulama kita. Itu kan masalah yang nggak ada di Quran, di hadis nggak ada. Ya, itu fatwa ulama-ulama mutakhirin mengatakan seperti itu. Allahu a'lam. Udah ya? Kita tutup.
buat persiapan sholat zuhur. Habis itu kita makan siang. Mulai jam berapa Ustaz? Lanjutin ntar masalah ini. Jam 1. Jam 1 ya. Ya khair. Insyaallah jam 1 kita lanjutin Jam 1. lagi seperti biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya.